Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kesalahan penyebutan ya. Ini Pak Kiai diminta untuk menyampaikan ceramah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala nabiyil mustafa. Wa alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita doakan keluarga besar daripada sahibul maqam al-imam al-qutub Habib Muhammad bin Tahir al-Haddad, para cucu cicitnya seluruhnya, para habaib yang mulia, para kiai, para asatid, aparatur pemerintah baik TNI maupun militer ada di dalam yang saya hormati, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, laisa syai'un asmanu minal hurriyah. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan jiwa. Antum enak banget merdeka, lah kita punya beban. Emang ngomong di tempat begini kagak kena mental. Habib Ahmad saja Bekasi yang dari kemarin saya cari-cari, di Pekalongan jamaah ketawa-ketawa gila ngebahas nikah lagi beliau ya. Tapi di sini kena mental juga. Kemudian juga protokol yang segitu hebatnya salah juga. Nyebut Bustomi jadi Mustafa. Lah mudah-mudahan kita ini bagian ini kagak salah ngomong, betul apa betul? Jamaah yang dirahmati Allah. Ma'alis ya Sahib Mustafa. Hayyakallah. Ada ulama berkata, jika engkau berhadapan dengan raja penguasa, perhatikan penampilanmu, bajumu yang rapi, sepatumu yang mengkilap, jangan sampai ada setrikaan kayak jalan kereta. Jika engkau berhadapan dengan ulama ahli ilmu, maka jangan pernah bicara tanpa data dan literasi. Tanpa bukti-bukti dari mana ini sumber ini ilmu. Jangan Anda berbicara kecuali pakai itu. Dan jika Anda berhadapan dengan para aulia salihin, jaga hatimu. Karena mereka memandang kepada gurisan hati kita. Mereka kasyaf. Kalau kita ceritakan semua para habaib-habaib dimanapun yang semudah ini saja sudah memperhatikan banyak keistimewaan ulama-ulama kasyaf itu memang nyata. Dan jika Anda ulama berkata berhadapan dengan orang kaya jangan pernah bicara harga. Tapi jika Anda berhadapan dengan orang yang tidak memiliki harta jangan bicara kualitas tapi bicaralah harga. Al-Fakir hari ini enggak kena mental. Kenapa? Karena Al-Fakir berhadapan, ulama mengatakan siapa orang yang berhadapan dengan hukama, bijaksana, maka berlagulah engkau sesukamu. Karena mereka akan menerima semua nyanyian. Jadi kita bebas insya Allah. Dengan hati yang bening, jiwa yang tulus. Kita duduk di sini ya Allah. Kita sudah dipanggil wahai ahli surga kata Habib Ahmad. Mengapa Habib Ahmad mengatakan begitu? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhallazina amanu. Artinya hei penduduk surga. Mengapa wahai penduduk surga? Karena sekali-kali tidak akan kita dimasukkan surga kecuali kita orang yang beriman. Kita sudah dipanggil wahai orang yang beriman, wahai calon penduduk surga. Mau bapak-bapak masuk surga? Mau? Silahkan duluan, saya masih muda ya. Jamaah yang dirahmati Allah 2-3 menit, 5 menit lagi. Saya ingin tanya nih. Ini kita awal nih dasarnya apa sih? Orang bilang bid'ah, bid'ah tuh kaum Pajero. Tahu Pajero? Pasukan Jenggot Rontok. RCTI, Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Kelompok-kelompok KJI, kelompok Jidat Hitam. Al-Fakir 7 tahun sama Habib Umar kok. Enggak ada asbak matiinnya di sini. Ah ya jelaslah hitam. Mereka mengatakan bid'ah, bid'ah. Kita tanya. Orang pesek ada nggak zaman Nabi? Kagak ada. Oh bid'ah dong ente. Wajah lu yang bid'ah. Enggak. Tapi Ustadz antum langsung pegang itu. Aduh sialan nih katanya.
Tenang aja, antum kalau pesek mesti bersyukur. Insya Allah panjang umur. Jangan dulu amin. Kenapa orang pesek panjang umur? Karena napasnya ngirit. Memang enak. Kenapa Habaib Mancung ganteng ke head? Itu ya. Nah gitu. Sedikit 1,5 menit lagi. Ini orang gila kalau banyak ngomong di tempat begini, banyak ulama tuh orang gila. Jadi kita harus sedikit-sedikit. Qalilun kharra khairun min kasirin farra. Kata orang Bogor, ari saeutik ngagembol eta langkung sae tibatan loba ngaborojol. Nah, tuh orang Bogor ketawa tuh ya. Jamaah yang rahmati Allah, ini Nabi SAW yang mulia apakah pernah menghauli seseorang? Jawabannya 100% yes, na'am, aiyah. Kapan? Pertama 1 tahun sekali Nabi mendatangi Bukit Uhud saraya mengatakan salamun alaikum, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Itu Pak, Nabi tiap tahun datang ke Uhud mengatakan Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Salam sejahtera untuk kalian wahai penduduk ahli kubur Uhud yang telah berjuang atas kesabaran kamu sekalian. Maka engkau mendapatkan sebaik-baik tempat tinggal. Makanya ulama mengatakan bikin bin Tahir. Siapa yang ngarang Salamullah ya Sadah? Bin Tahir beliau, marganya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, akhirnya ditulis di semua makom-makom para aulia. Kecuali makom-makom yang ada jahilnya, yang ada orang-orang itu. Diganti, diturunin tuh sialan lu. Berani-beraninya nyurunin syair ulama. Salamullah. Akhirnya ulama mengatakan, Salamullah ya Sadah minar Rahman yang sakum. Kita katakan kepada Al-Mukarram, Al-Habib, Al-Kutub, Habib Muhammad. Salamullah ya Sadah minar Rahman yaksyakum. Saya tanya, jawab yang benar. Beliau Al-Kutub yang kita haulkan orang mulia apa orang yang tidak mulia? Jawab yang benar, mulia apa tidak? Saya tanya lagi. Orang mulia itu suka memuliakan orang lain apa suka menghinakan orang lain? Bapak Ustadz mulia, antum tidak akan nyaman hidup sebelum antum membalas kemuliaan orang lain yang mereka serahkan kepadamu. Betul? Kita mengatakan salamullah ya Sadah, salam sejahtera dari Allah Ta'ala untuk engkau wahai Tuan Sayyid. Minar Rahman yaksyakum, rahmat Allah dari Allah yang Maha Rahman itu tercurah kepada engkau wahai Habib Muhammad. Kira-kira Habib Muhammad dimuliakan oleh kita, didoakan oleh kita. Beliau menjawab enggak? Menjawab ya Habib? Menjawab. Beliau mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, walaupun lu pesek, alhamdulillah jarah ke sini. Ya kan, yang kecil, yang besar, kata Habib Ahmad tadi, didoakan ya Allah. Makanya, sesekali ini yang kecil-kecil, yang ustadz-ustadz yang muda, para kiai yang muda, jangan kita tertipu, terkecoh. Di mana Al-Imam Sufyan bin Ibn Uyainah mengatakan dalam Al-Jarh wa Ta'dil, itu orang mulia Pak. Lahirnya 107 tahun di Kufah, meninggalnya di Madinah, di Mekah. Imam Syafi'i pun mengatakan dalam Al-Jarh wa Ta'dil apa? Laulal Malik wa Sufyan la halaka ilmul Hijaz. Kalaulah tidak karena Imam Malik dan kemuliaan dan ketinggian ilmu Sufyan bin Uyainah, niscaya penduduk Hijaz hilang ilmunya dari mereka. Maka ini Sufyan bin Uyainah berkata, beliau haji 70 kali Pak. Haji 70 kali. Bertemu dengan tabi'in 87 tabi'in. Dan 70 dari mereka Al-Imam Sufyan bin Uyainah mendengar hadis daripada 70 tabi'in itu. Kenapa saya terangkan begini? Supaya kuat dasarnya. Beliau mengatakan apa? Inda zikri salihina tanzilur rahmah wal barakah. Ini santri harus diartiin. Kalau habaib kagak. Bukan pelecehan diartiin itu. Nih para santri, kata Syekh Sufyan ketika mengenang, ketika menyebut
ketika membicarakan, ketika membahas, ketika memperingati orang-orang salih, dapat mengundang daripada rahmat Allah dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba, mari kita tes. Kalau kurang percaya, kita tes hari ini. Saya tahu ini di kantongnya ada yang masih sisa 50.000, 100.000, dan orang-orang deheb masih tidak unlimited. Tapi bagi kita orang-orang kecil nih, ekonomi pas-pasan, kita coba tahun ini kita begitu. Dengan berkah kita ini mengingat, mengenang, memperingati, menyebut orang soleh, kata itu imam dapat menurunkan rahmat dan berkah. Apa itu berkah? An-namu wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Tahun depan kita akan lain, wajah kita akan dirubah oleh Allah Ta'ala, diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Jika engkau datang dengan sendal jepit, tahun depan engkau akan datang dengan sepatu. Jika engkau datang dengan sepeda pada tahun ini, insya Allah dengan keberkahan Al-Imam, engkau akan datang dengan Honda Vario. Jika Anda datang dengan mobil bodong yang tidak lunas-lunas terhadap leasing, insya Allah pakai Pajero baru tahun depan. Cash, nggak ngutang-ngutang lagi. Dengan keberkahan ini, janji tanzilul rahmah wal barakah. Nggak usah diterangkan itu rahmah, itu barakah. Udah begitu aja. Habib Ahmad juga waktu di Pekalongan saya dengar, mana Habib Ahmad? Beliau mengatakan apa? Saya katanya jarak kepada aulia, ingin punya anak laki-laki, perempuan melulu. Istrinya hamil, gede lagi katanya hamilnya. Oh, kita senang. Itu bukti bahwa para aulia itu faqumu wasfa'u fina ila rahman maulakum. Mereka mendoakan kita supaya kita hidup menjadi barakah dan lebih baik. Terakhir sebelum salam, hati-hati sekarang tipuan-tipuan orang-orang yang mengaku bahwa habaib dan zuriyah Nabi itu rungkat di Indonesia. Sekarang sudah mulai mereka pada rungkat. Kita saksikan qala sallallahu qala Allahu jalla wa ala man adani waliyan azantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku mempermaklumkan diri, aku berperang dengan orang itu. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang kebohongan mereka sudah terbuka. Coba lihat Pak, kata itu orang yang suka jreng-jreng dangdut tuh rajanya mengatakan, itu kalian tahu enggak, Muso itu Ba'alawi. Kalian tahu enggak, kata raja dangdut itu mengatakan, Aidit itu Ba'alawi. Itu orang tololnya luar biasa. Wallah, apalagi yang lebih pantas selain daripada ketololan yang nyata. Muso itu orang mana? Aidit itu orang mana? Bapaknya jelas, sekolahnya di Rusia, sekolahnya di Cina, dibuat oleh Amerika, disekolahkan supaya menghancurkan Indonesia. Kebenciannya terhadap Barat yang sudah menjajah 350 tahun dibelokkan ke Cina dengan komunisnya. Ulama dibunuh sehingga kita menjadi antipati terhadap Cina. Tidak ada yang benci terhadap Barat. Itu tujuannya. Mari silakan. Kita nggak ada yang benci sama Belanda sekarang. Nggak ada orang benci sama Belanda. Yang ada anti Cina dengan membunuh para kiai-kiai NU dulu. Para kiai-kiai dihabisin puluhan ribu. Supaya berbalik kebencian kita terhadap Cina, padahal kebencian kita yang sudah jahat adalah orang-orang Barat sendiri. Seperti itu. Jadi ini kedustaan yang sangat nyata. Kita jangan terprovokasi, kita jangan tertipu oleh mereka-mereka yang anti habaib. Mudah-mudahan diberi taufik semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Sungai Katulampa airnya bersih, tempat mandi dan makan-makan. Sekian dan terima kasih. Kalau salah mohon dimaafkan. Para habaib hapunten kula nyuwun je. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.